Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bersama saya dengan Ahmad Sodikin dengan NIM R1V12302. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tugas saya pada mata kuliah Geologi Batubara, yaitu tentang eksplorasi dan eksploitasi batubara. Baik, saya pada materinya. Eksplorasi dan eksploitasi batubara. Batu bara sendiri merupakan salah satu sumber energi utama yang sebaik dimanfaatkan untuk pembangkit listrik dan industri. Kegiatan eksplorasi diperlukan untuk mengetahui lokasi, kualitas, dan cadangan batu bara sebelum melakukan penambangan. Setelah cadangan terbukti, tahap selanjutnya yaitu eksploitasi dilakukan untuk mengambil batu bara melalui metode tambang terbuka atau bawah tanah. Meskipun bermanfaat untuk ekonomi yang besar, eksploitasi batubara berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan sehingga diperlukan lahan yang berkelanjutan dengan beberapa good mining practice. Eksplorasi batubara sendiri didefinisikan sebagai teknologi untuk menemukan bahan galian baru, termasuk aktivitas dan evaluasi yang diperlukan sebelum keputusan berikutnya diambil melalui suatu pentahapan. Tujuan dari eksplorasi sendiri yaitu untuk menemukan dan mendapatkan bahan galian baru yang telah memenuhi syarat-syarat operasi penambangan secara ekonomi, baik untuk saat ini atau waktu yang akan datang. Sasaran utama dalam eksplorasi yaitu menemukan dan mendapatkan dalam jumlah maksimum dengan biaya yang rendah dan waktu yang singkat. Eksplorasi batubara adalah kegiatan yang melalui suatu proses eliminasi, bisa satu prospek atau lebih, menurut Hutton dan Jones 1995. Tahapan dari eksplorasi batu bara bertujuan untuk mengidentifikasi keterdapatan batu bara, ukuran, bentuk, sebaran, dan kualitas, serta kualitas sebagai dasar dalam penilaian kemungkinan untuk dilakukan investasi. Tahapan eksplorasi batu bara dilaksanakan dari tahap preeksplorasi atau survei tinjau, kemudian prospeksi, selanjutnya eksplorasi pendahuluan, kemudian eksplorasi rinci, sesuai dengan program eksplorasi yang telah direncanakan sebelumnya. Dan dalam eksplorasi batu bara, tahap pertama yang dilakukan yaitu praeksplorasi atau survei tinjau, yaitu melakukan studi geologi regional dan menentukan kedapatan cekungan sedimen yang mengandung batu bara dengan tujuan untuk mengidentifikasi daerah yang secara geologis mengandung endapan batu bara dan berpotensi untuk diselidiki lebih lanjut. Selanjutnya mengumpulkan informasi tentang kondisi geografi, tata ruang, dan kesampaian daerah. Tahap kedua yaitu penilaian regional daerah yang prospek atau prospeksi. Dalam tahapan ini diberikan beberapa sasaran, yaitu menentukan secara akurat stratigrafi dan posisi yang mengandung sumber bara. Selanjutnya itu tahapan prospeksi, ini dimaksudkan untuk membatasi daerah sebaran dapat batu bara yang akan menjadi sasaran eksplorasi selanjutnya dan menentukan korelasi sebaran lateral dari horizon batu bara. Uh, pada pada tahap uh, prospeksi ini, kegiatan yang dilakukan yaitu mengikuti pemetaan geologi dengan skala 1:50.000 yang menampung stratigrafi, pembuatan paritan, selanjutnya melakukan drilling dan melakukan sampling, dan setelah itu melakukan analisis kualitas.
Setelah tahap eksprospeksi selesai, tahapan selanjutnya itu eksplorasi pendahuluan. Pada eksplorasi pendahuluan, sasaran yang dibuat dari suatu penilaian yang bisa dipercaya dan tepat tentang cadangan, kualitas, kondisi tambang, khususnya untuk tambang terbuka, kemudian menghitung forwardan untuk persiapan perencanaan penambangan dan studi perencanaan biaya produksi serta supply pasar. Maksud dari tahap eksplorasi pendahuluan yaitu untuk mengetahui bentuk dari tiga dimensi pemodelan dari cabang ke barat, Jakob ketebalan, bentuk korelasi sebaran, struktur, kuantitas, dan kualitas. Kegiatan dalam eksplorasi lingkungan yang antaranya itu pengamatan geologi dan skala 1 banding 10.000, kemudian pengamatan topografi, kemudian pemoran, selanjutnya penampangan atau launching geofisika, kemudian pembuatan sumuran atau paritan uji, dan selanjutnya sampling. Tahap berikutnya setelah proses pengembangan yaitu eksplorasi rinci. Dalam tahap ini, eksplorasi memberikan data untuk persiapan desain tambang, kemudian penunjuk pasar atau spesifikasi dan pemanfaatannya. Kegiatan eksplorasi juga dilaksanakan dengan pemoran coring atau logging geofisika, sedangkan untuk pemboran coring jarak spasinya dirancang bisa mencukupi dan cukup akurat untuk kategori cadangan. Biasa lebih besar dari 250 hingga 300 meter untuk cadangan open cut. Kegiatannya dalam scrolling dan geologi dan topografi dengan skala minimal 1 banding 2.000, kemudian pemboran dan sampling dengan jarak yang sesuai dengan kondisi geologinya, dan selanjutnya itu logging geofisika. Eh, Tahapan selanjutnya itu perencanaan tambang. Tujuan dari tahap ini yaitu memperoleh semua informasi tambahan yang diperlukan dan mengkonfirmasikan data lama yang dibutuhkan untuk perancangan dan perencanaan rinci tambang tersebut, persiapan plan dan persiapan spesifikasi pasar. Setelah tahapan eksplorasi selesai dilakukan, tahapan selanjutnya yaitu dilakukan yang namanya eksploitasi. Proses eksploitasi batu bara adalah kegiatan penambangan untuk mengambil dan memanfaatkan batu bara dari dalam bumi. Setelah tahap eksplorasi membuktikan adanya cadangan yang layak ditambang. Dalam eksploitasi terdapat dua metode yang umum digunakan, di antaranya itu open pit mining atau tambang terbuka dan underground mining, yaitu tambang bawah tanah. Dalam metode penambangan batu bara, terdapat dua metode yang umum digunakan oleh sebagian besar perusahaan, yaitu antara lain yaitu ada open pit atau penambangan terbuka dan underground mine atau penambangan tertutup. Pada open pit, metode ini digunakan apabila lapisan batu bara berada dekat dengan permukaan tanah. Kemudian teknik penambangan pada metode ini umumnya dipengaruhi oleh kondisi geologi dan topografi daerah yang ditambang. Adalah penambang terbuka batu bara, terdapat beberapa metode khusus yang digunakan, di antaranya yaitu ada contour mining, mountain top removal method, method area mining method, and one pit method. Pada contour mining, metode ini cocok digunakan untuk mendapatkan batu bara yang relatif datar, tersingkap di lereng pegunungan atau bukit. Cara penambangannya diawali dengan pengupasan tanah penutup overburden di daerah singkapan di sepanjang lereng mengikuti garis ketinggian atau kontur. Kemudian diikuti dengan penambangan endapan batu baranya.
Penambangan dilanjutkan ke arah tebing sampai dicapai batas endapan yang masih ekonomis bila ditambang. Dalam metode metode contour mining dibagi menjadi beberapa metode, yaitu diantaranya ada conventional contour mining, yaitu penggalian awal yang dibuat di sepanjang sisi bukit pada daerah di mana batu bara tersingkap. Kemudian pemuraian lapisan tanah penutup dilakukan dengan peledakan dan pemboran atau menggunakan dozer dan ripper serta alat muat. Kemudian langsung didorong dan ditimbun di daerah lereng yang rendah. Kemudian yang kedua yaitu ada block cut counter mining, merupakan metode penambangan yang dibagi menjadi blok-blok penambangan. Hal ini ditujukan untuk mengurangi timbunan tanah buangan pada saat pengupasan tanah penutup di sekitar lereng. Pada tahap awal, blok satu digali sampai batas tebing yang diizinkan ketinggiannya, kemudian tanah penutup tersebut ditimbun sementara batu baranya kemudian diambil. Setelah itu lapisan blok kedua digali kira-kira setengahnya dan ditimbun di blok satu. Sementara batu bara blok 2 siap digali, maka lapisan tanah penutup blok ketiga digali dan berlanjut ke siklus penggalian blok 2 dan menimbun tanah buangan pada blok awal, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga itu teknik Halbech truck dengan menggunakan front end loader. Metode Halbach ini merupakan modifikasi dari konsep block cut yang memerlukan suatu jenis angkutan overburden, bukannya langsung menimbunnya. Namun metode ini membutuhkan perencanaan dan operasi yang teliti untuk bisa menangani batu bara dan overburden secara efektif. Selanjutnya itu ada metode box cut counter counter mining, yaitu di mana lapisan tanah penutup yang sudah digali kemudian ditimbun pada daerah yang sudah rata di sepanjang garis singkapan hingga membentuk suatu tanggul-tanggul yang rendah yang akan membantu menyangga porsi terbesar dari tanah timbunan. Selanjutnya metode open pit berikut yaitu ada mountaintop removal method. Eh, Metode ini dikenal dan berkembang cepat khususnya di Kentucky, Timur Amerika Serikat. Dengan metode ini, lapisan tanah penutup dapat terkupas seluruhnya sehingga memungkinkan perolehan batu bara kurang lebih sekitar 100%. Selanjutnya yaitu area mining method, merupakan metode yang diterapkan untuk menambang endapan batu bara yang dekat dengan permukaan pada daerah datar sampai agak landai. Penambangannya dimulai dari sekapan batu bara yang punya lapisan tanah penutup dangkal, kemudian dilanjutkan ke lapisan yang lebih tebal sampai batas pit. Pada area mining metode ini dibagi menjadi tiga, yaitu conventional area mining method, di mana penggalian dimulai pada daerah penambangan awal sehingga penggalian lapisan tanah penutup dan penimbunannya tidak terlalu mengganggu lingkungan. Kemudian lapisan tanah penutup ini ditimbun di belakang daerah yang sudah ditambang. Kemudian yang kedua, area mining with stripping shovel. Itu cara yang digunakan untuk batu bara yang terletak 10 hingga 15 meter di bawah permukaan tanah, di mana penambangan dimulai dengan membuat bukaan berbentuk persegi empat. Lapisan
tanah penutup ditimbun sejajar dengan arah penggalian pada daerah yang sedang ditambang, hingga penggalian ini sejajar ini dilakukan sampai seluruh endapan tergali. Selanjutnya yaitu block area mining. Cara ini bersama dengan konvensional area mining method, tetapi daerah penambangan dibagi menjadi beberapa blok penambangan. Namun pada cara blok area mining ini terbatas untuk mendapat batu bara yang tebal pada lapisan tanah penutupnya hingga maksimum 12 meter. Selanjutnya pada open pit method. Metode ini digunakan untuk mendapat batu bara yang memiliki kemiringan atau dip yang besar dan curam. Pada mendapat batu bara ini harus tebal bila lapisan tanah penutupnya cukup tebal. Terdapat dua metode pada open pit. Open pit metode ini yaitu pada open pit lapisan miring. Cara ini dilakukan pada lapisan batu bara yang terdiri dari satu lapisan atau lebih. Kemudian cara ini lapisan tanah penutup yang telah dapat ditimbun di kedua sisi pada masing-masing pengupasan. Kemudian pada lapisan tebal, cara penambangan dimulai dengan melakukan pengupasan tanah penutup dan penimbunan dilakukan pada daerah yang sudah ditambang. Hal yang perlu diperhatikan yaitu pada saat sebelum dimulai harus tersedia terdahulu daerah singkapan yang cukup untuk dijadikan daerah penimbunan pada operasi berikutnya. Selanjutnya itu metode underground mine atau penambangan bawah tanah. Metode ini digunakan apabila terdapat batu bara yang ditambang dengan memotong jaringan ruang ke dalam lapisan batu bara. Penambangan batu bara dengan menggunakan sistem tambang bawah tanah diperlukan tiga persyaratan teknis yang mutlak harus dipenuhi, yaitu alam atau data geologi, kemudian teknologi, dan sumber daya manusia. Data geologi di sini yaitu mengenai kondisi batu bara seperti kedalaman lapisan, jumlah lapisan, tebal lapisan, kemiringan lapisan, dan arahnya, serta jumlah cadangan dan data pendukung seperti formasi batuan, kemudian adanya patahan atau lipatan yang membantu menentukan metode pembukaan tambang, hingga metode pengambilan batu bara, penggalian, dan transportasi baik material maupun batu bara. Kemudian dalam metode underground mining terdapat dua metode yang digunakan, dibagi menjadi dua, yaitu pada metode room and pillar mining and longwall mining. Pada metode room and pillar mining, batu bara diekstraksi dengan meninggalkan pilar atau tiang yang difungsikan sebagai penyangga ruang kosong pada lapisan batu bara sebagai akibat terambilnya batu bara pada lapisan yang bersangkutan. Pada ukuran pilar yang ditentukan dengan menghitung kekuatan batuan atap, lantai, serta karakteristik lapisan batu bara yang dalam hal ini adalah tingkat kekuatan atau kekerasannya. Area yang ditambang dibagi terlebih dulu ke dalam bagian-bagian yang disebut panel, di mana pengambilan batu bara dilakukan di dalamnya. Barrier pilar berfungsi untuk memisahkan panel-panel penambangan, sedangkan panel pilar berfungsi untuk menahan ruang kosong pada panel saja. Keberadaan barrier pilar akan memberikan jaminan keamanan serta keselamatan dalam pengambilan atau ekstraksi batu bara. Selanjutnya, longwall mining, yaitu penambangan dilakukan terlebih dahulu dengan membuat dua buah lorong penggalian pada suatu blok lapisan batu bara. Lorong yang pertama terhubung dengan lorong peranginan utama, main safe intake, berfungsi untuk menyalurkan udara segar serta pengangkutan batu bara. Lorong ini disebut sebagai main gate, sedangkan lorong satunya lagi itu disebut sebagai tailgate, terhubung dengan lorong pembuangan utama.
means of outtake atau exhaust yang berfungsi untuk menyalurkan udara kotor keluar tambang serta untuk pengangkutan material ke lapangan penggalian pada area working phase. Udara kotor ini yaitu udara yang melewati lapangan penggalian sehingga telah tercampur dengan debu batu bara dan gas-gas seperti metana, karbon dioksida, ataupun gas-gas lain yang tergantung dari kondisi geologi di lokasi tersebut. Baik, dalam penambangan batu bara, metode open pit sangat ideal digunakan untuk mendapat batu bara yang dangkal dengan nilai ekonomis yang akan diambil, memberikan produksi besar dengan biaya yang rendah, tapi memiliki dampak lingkungan yang sangat tinggi. Sebaliknya, underground mining menjadi pilihan ketika batu bara berada pada kedalaman besar atau kondisi topografi geologi yang tidak memungkinkan untuk dilakukan open pit dengan keunggulan dampak permukaan rendah, namun biaya, teknologi, dan risiko keselamatan jauh lebih tinggi. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan kali ini. Kurang lebihnya mau dimaafkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.